tim supervisor ini sukan bodek dari sekolah ini semua kan gitu kan. Jadi kita pertama kan kita mau refleksi tahun ini ke mutu proses pembelajaran. Kira-kira kegiatan pembelajaran selama ini bagaimana gitu. Nah, dari situ nanti kita akan pikir kalau ada kendala bagaimana menyelesaikannya. Jadi setahun ini kita buat itu program kita. Baru nanti sesudah itu kita refleksi lagi bagaimana ketercapaian program kita hari ini. Bu Kepala Sekolah gimana pembelajaran selama ini? Secara umum boleh, khusus boleh. Jadi kalau selama ini kalau saya perhatikan di kelas itu masih ada kendala-kendala yang dialami oleh guru dalam proses pembelajaran. Terlebih kepada sebenarnya sih bukan dari kemampuan gurunya yang rendah, tidak kalau saya lihat, tetapi lebih kepada pengelolaan di dalam kelas itu yang belum maksimal. Nah, contohnya mungkin penggunaan metode-metode pembelajaran yang inovatif, kemudian penggunaan media-media pembelajaran, terutama sekarang kan penggunaan IT dalam proses pembelajaran. Selain dari itu, beberapa guru kalau saya lihat ini, kita kan di sekolah kita ini ada 20 rombel. Kalau saya jalan-jalan setiap pagi, saya lihat masih di dalam kelas itu penguasaan kelas, kemudian bagaimana mengelola kelas itu, bagaimana mengelola pembelajaran, bagaimana memberikan layanan kepada siswa secara maksimal, kemudian bagaimana memfasilitasi siswa supaya siswa ikut andil semua dalam proses pembelajaran itu, bagaimana keaktifannya, kemudian bagaimana penanaman karakternya di dalam proses pembelajaran itu. Nah, ini yang harus diintegrasikan semua dalam proses pembelajaran itu. Jadi kita kan sudah pakai kurikulum merdeka. Untuk kelas 10, mungkin untuk kelas 11 lah yang nampak dia harus benar-benar kita berikan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka, kan seperti itu. Karena di kelas 11 itu, pengelompokan kelas itu kan sudah sesuai dengan bakat dan minat mereka gitu. Tetapi meskipun itu pengelompokan itu kita upayakan semaksimal mungkin sesuai dengan bakat dan minat, ternyata ketika mereka masuk di dalam kelas itu masih kita temui juga siswa yang menyatakan bahwa ini bukan minat saya gitu, ini bukan keinginan saya, ini bukan tujuan saya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang sebenarnya kan sekolah harus memfasilitasi itu. Inilah kendala bagi kami, Bapak Ibu guru, di dalam proses pembelajaran untuk melayani ini semua. Jadi bukan hanya guru BK. Pelayanan itu bukan hanya guru BK yang berperan, tapi semua guru yang masuk di dalam kelas itu gitu. Jadi inilah upaya-upaya nanti setelah kami bincang-bincang dengan tim supervisi kita, di mana nanti kan akan ada kegiatan supervisi yang kita lakukan. Jadi berdasarkan hasil dari pengamatan kita selama 1 semester, yaitu semester 1 untuk tahun ajaran 2024-2025. Jadi untuk tahun semester 2 ini, untuk tahun 2025 ini kita akan coba upayakan semaksimal mungkin sehingga layanan itu berjalan dengan baik dan terfasilitasi. Jadi untuk itu saya bentuk tim kita di sini, ada tim supervisi kita. Jadi dengan harapan bahwa tim supervisi ini nanti akan memfasilitasi guru-guru belajar bersama, kemudian melihat di mana kelemahannya. Nanti kita akan coba upayakan untuk memberikan ini ya, kita bermusyawarah dengan guru, kita diskusi apakah membentuk forum nantinya supaya bisa memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Jadi inilah tujuan kami untuk membentuk tim supervisi ini. Jadi kami sangat berharap memang kepada
Bapak pengawas juga nanti ikut andil dalam hal ini untuk tetap mendampingi kami dalam proses supervisi ini nantinya. Nah, mungkin itu. Tapi ini udah pakar-pakarnya ini, juara-juara semua. Peraih beasiswa S2, peraih beasiswa, dan mantan guru ya, guru prestasi ya. Jadi ada ahli-ahlinya di sini, Bang. Jadi nanti mungkin secara langsung nanti bisa diinikan Umi Junindra, Kak Nelly, Bu Pastilin sama Pak Yaji bisa bercerita di dalam kelas sebenarnya sih seperti apa kendala-kendala yang dialami oleh guru-guru ini kan waktu-waktu kita diskusi-diskusi bersama mereka ya kan apa kira-kira permasalahan yang muncul. Karena ini tidak bisa kita diamkan, itu harus kita tindak lanjuti kan seperti itu. Mungkin inilah yang apa yang terjadi di Pak Wakil, tadi belum masih 3 ya. Saya bilang senior saya di 2 sekolah. Harap dia terus juara olimpiade bertahun-tahun. Ini kan begini Bang, mungkin ini sebut aja gitu ya, sebut aja. jadi kan gini, ini mungkin sebenarnya pembelajarannya konteksnya luas kan, tapi kita mungkin pembelajaran di dalam kelas lain kita soroti ya Bang ya. Pembelajaran di kelas itu kan memang banyak juga sih sikapnya, karakternya dengan kehadiran, kan itu bisa juga kan. Kehadiran kita tepat waktu atau enggak itu kan bagian dari pembelajaran itu kan. Cuma konteksnya secara umum kalau yang kita sebut belajar di persepsi anak-anak kan ini yang lihat pelajaran lalu kemudian apakah sedang diskusi atau bagaimana kan di sini kan ada 2 yang terlibat berarti antara guru dan murid. Jadi kalau dari sisi si guru kan dia melayani paling tidak 36 atau sampai 36 siswa. Kalau secara idealnya sih kita bisa mengenal satu persatu gitu kan siswa ini sehingga apa. Tapi kalau pembelajaran berkelompok itu bagaimana kita bisa menerapkan sikap kita ke satu persatu kan agak rumit juga itu gitu kan. Nah itu dari guru. Jadi kalau untuk pendekatan kepada anak mungkin kita bisa bahasanya klasikal lah ya. Klasikal. Jadi kalau klasikal itu kan ada urutan-urutan yang mungkin kita ikuti dengan banyak metode gitu kan. Tapi yang lebih rumit lagi sebenarnya di luar yang tadi metode-metode tadi, yaitu bagaimana si anak tahu bahwa itu kebutuhannya, sehingga dia tidak merasa tanda kutip tertekan ataupun termotivasi. 2 ya, tertekan atau termotivasi. Kalau tertekan kan dia ada di sisi tahu dia butuh tapi dia tidak bisa. Kalau termotivasi kan dia tak tahu dia butuh. Mau belajar bagaimana kan gitu kan. Jadi ada 2 ini kan. Yang pertama tertekan atau apa? Bagaimana membangkitkan bahwa kondisi anak itu kalaupun tertekan dia tidak takut, itu pertama. Dengan itu kita kasih reward ataupun kita tidak bersifat menjudge anak sehingga dia tidak merasa tertekan dengan hal itu. Tapi yang paling rumit macam mana membangkitkan rasa kebutuhan anak ini lebih payah ini supaya dia itu betul mau ngikut itu karena termotivasi gitu. Ini paling rumit pendekatannya secara klasikal mungkin hanya beberapa orang ya aku rasa pendekatan personal yang lebih tepat. Jadi disitulah mungkin kita perlu terlibat. Tapi ada kendala juga bagi guru dengan banyaknya siswa rasanya dia agak sulit melayani. Butuh waktu lama udah banyak siswa. Sementara kita sekarang jam minimalnya 24 sampai 40 yang otomatis kan banyak siswa yang harus kita tangani gitu. Nah ini memang perlu bagaimana cara kita lebih mungkin dengan kemarin ada sih di dalam hati saya bagaimana kalau di dalam satu kelas itu ada 2 wali. Jadi bisa menangani berbagi rasa gitu. Bentuk rapor tuh ya. Misalnya aku juga wali kelas ini gitu. Iya semacam itu. Bagaimana untuk melayani yang tadi tuh. Seperti itu sehingga mungkin si anak bisa terpenuhi. Seperti itu sih cuma kadang mikir lagi, mak guru kalau udah banyak jamnya dibebankan lagi mumet juga kan. Ini kan kondisi realnya nggak sesuai dengan alam pikiran kita kan itu susah juga. Makanya kembali kepada kebijakan awal maunya kalau saya Bang sebenarnya guru ini harusnya 18 jam memang cocok udahlah itu aja gitu. Itu sebenarnya kebijakan nasional yang ingin diusulkan cuma kita orang yang guru ini macam mana ada yang mengusulkan orang kita bukan orang yang punya
bicara secara politik kebijaksanaan atau bicara tentang hal itu, bahkan nggak ditengok mungkin sama sekali pembicaraan kita ini kan. Itu kita wallahu alam, mudah-mudahan nanti kan menjadi viral. Inilah pandangan aku ya, persepsiku sebagai seorang guru. Jadi di situ garis besarnya dua sih kalau bagi guru. Metode oke, nggak masalah, tapi ada dua tadi, siswa yang tertekan bagaimana mentreatmentnya, dan bagaimana siswa yang harus bisa merasa butuh, tahu dia itu kebutuhannya, bukan merasa butuh ya, dia tahu kebutuhannya itu memang. Misalnya banyak kan belum tahu dengan kebutuhan itu aja yang mungkin jadi masalah sama kami, yang bagaimana cara apanya. Bagaimana kita guru memfasilitasi itu kan? Nah iya, itu perlu juga bagaimana memahami anak itu situasinya kan. Tapi kan kita tahu secara klasikal, sebaiknya kita juga secara personal kita bisa membaca itu gitu. Perlu pelatihan juga sih. Oke. Ya. Nah, sekarang kan dua pilihan kita diskusi dalam mimpi atau dalam kenyataan. Kan? Kalau dalam mimpi kita diskusi maunya pemerintah ini buat ini, maunya pemerintah ini buat ini, maunya siswanya 12 aja, maunya gurunya ajar 20 JP aja. Kalau kenyataan, sekarang aku jadi guru di SMA 4 digaji dan aku terima. Inilah muridku, gitu. Mau tidak kan tidak bisa memilih siapa siswa yang akan kita didik. Iya, dan ini beban kita kan gini. Ubahlah tiap keadaan yang tidak bisa kamu terima, tapi siasatilah tiap keadaan tidak mampu kamu ubah. Sekarang kita guru-guru yang diberi beban oleh pemerintah terlalu besar. Murid kita akan kontekstual. Murid kita banyak yang begini, tapi kita nggak mau berhenti dari PNS ini. Nah, sekarang apa yang mau kita buat sekarang? Situasi udah begitu ya, jadi diskusinya lebih fair gitu kan. Sekarang situasi kita seperti ini. Maka kita akan berpikir apa sih yang bisa kulakukan maksimal dengan kondisi gitu. Bukan dengan apa? Dengan mimpi atau dengan batasan yang dibuat orang. Kita sudah menerima ini, maka kita sekarang cerita di dunia nyata. Inilah murid kita. Bisa bertahan. Ya, misalnya gini, mereka tidak bisa ini. Ini keputusan pemerintah atau kita turunkan. Contoh soal kan gitu kan. Nggak bisa dia ngerjakan ini bang. Ini dari pemerintah? Enggak lah, pemerintah cuma kasih TP gitu. Yang buat ini siapa? Ya aku lah. Ya. Waktu kau buat, kau udah paham bahwa muridmu nggak bisa. Enggak. Jadi kau bayangkan nanti kau buat ini soalnya, muridmu nggak bisa, nanti mereka ujian, kau periksa, kau marah-marah. Sudah kau marahin dia nggak bisa juga kan gitu kan. Kalau gitu turunkan. Karena standar materi atau apapun yang diberikan pemerintah itu tidak ada ukuran tingkat kesukaran dan tidak ada kedalaman. Kan gitu kan? Bila perlu, saya dalam mengajar statistika itu pakai angka-angka hayalan. Kan nggak mungkin sih datanya itu 32 kan. Tapi saat mengajarkan cara mengerjakan itu, sebab 2, 3 nggak mungkin. Yang ada tuh 137, 500 gini kan. Tapi yang mau saya ajarkan tuh bukan anak meneliti situasi, tapi anak pandai mengerjakan itu. Maka kasih angka kecil-kecil aja, 2, 3 gitu. Nanti kalau angkanya berubah tinggal masukkan di komputer. Kalau sudah kasih datanya yang besar-besar, nggak kerjakannya lagi, karena udah mau muntah deh gini. Nengoknya gitu kan. Misalnya standar deviasi, kan gitu kan. Ini kan sekarang statistik sedang masuk statistik pendidikan. Itu nengoknya yang diajar UT begini, nengoknya aja. Menengok angka ini udah pening orang itu. Buatlah angka yang tidak ada di dunia. 2, kan nggak mungkin, 3. Tetapi mereka akan bisa mengerjakan ini. Apakah mereka nanti bekerja di situ di dunia nyata, nanti sudah tamat? Enggak tahu. Kalau nanti dia di sana, dia akan belajar bagaimana angka besar. Tapi yang nggak mau ke situ juga jangan stres. Gitu. Kan? Artinya memang kita hidup di dunia nyata aja. Gitu. Ini anak kita, apa ukuran ini? Bagaimana kekecewaan yang kita tunjukkan di depan dia? Kan kadang-kadang guru. Gitu kan. Muridnya, kalau murid pintar nggak bisa. Gurunya gitu. Gitu kan. Kira-kira pantas apa nggak aku tunjukkan wajah kecewa di depan dia untuk ini, paham nggak? Artinya memang nanti akan ada anak-anak yang
berprestasi di bidang kita itu kita puji-puji, tapi mereka yang di bawahnya pun juga berhak dapat pujian walaupun ujiannya rendah. Kemudian yang kita ajar siapa di kelas kita gitu, jangan bermimpi dengan teori-teori. Nah, jadi saya begitu. Jadi kita fokus ke supervisi nanti. Kita pertama pemahaman supervisi ini masih belum benar, sehingga orang yang disupervisi takut gitu. Ya, begitu dibilang besok kepala sekolah supervisi, Iya. Mak, langsung lah itu. Jadi Karena gini, buat jadwal. ada orang megap-megap, jadi dikirim pemerintah orang menolong, tapi sangar, malah dia lari dia gitu. Karena gini, dia kalau nggak ada supervisi belajarnya enjoy, kalau ada supervisi belajarnya tegang gitu ya. Kenapa? Walaupun jadinya Iya. Iya. Malah pembelajaran sebenarnya bukan lebih bagus, malah lebih Iya. sebenarnya. Jadi kan gini, kalau itu kan berarti satu pertama, guru dikumpulkan menceritakan apa supervisi. Tapi nggak percaya juga guru. Nggak percaya, ceritakan lagi, nggak percaya juga. Makanya emang kalau cocoknya supervisi itu coba aja suruh kamu dia buat kamera, nanti di kameranya aja. Aku pribadi, sekarang supervisi tanpa orang. Kita Karena nggak ternyata, ternyata gitu, kami diskusikan. Kejadian di SMA 2, si Bayu ini sudah berhasil menurut kita. Tapi dia bilang, Pak, anaknya belum fokus, Pak. Ya nggak fokus, ya 3 orang luar di situ merekam-rekam. Ditengoknya pengawas, tengoknya wakil kepala sekolah lagi nggak fokus. Jadi di SMA Al-Maksum udah berubah. Waktu supervisi direkam, pengawas nggak di situ. Udah tim supervisor dengan direkam aja. Di kelas direkam aja. Iya, nggak usah rekaman gini. Nanti pasca supervisi, pasca supervisi itu rekam aja. Nanti rekaman ini yang kita diskusikan di ruangan. Nah, gitu. Sesudah kejadian di SMA 2, kejadian di Panti Budaya, waktu di Al-Maksum kami robah. Nah, jadi nanti kita misal gini, pra observasi itu kan cuma berdiskusi pas supervisi akademik, pra observasinya cerita apa yang mau Bapak tingkatkan. Nah, gitu ya. Bukan kendala. Apa yang mau ditinggalkan? Aku mau meningkatkan tentang fokusinya tentang ini. Catat. Nanti itu aja. Biar nanti 20 kali supervisi baru dia jadi orang sakti kan. Tapi jelas kerja itu. Itu aja. Yang lain biarkan aja dulu. Catat. Sebelum itu kan catat. Nanti kan makanya tim supervisor ini yang pertama bahasa tubuhnya harus membuat orang nyaman. Semangatnya semua membantu. Macam pengawas gini lagi. Pengawas gitu lah. Karena terbukti memang itu berpengaruh. Gitu. Kalau kita udah lemas, iya. Muka awak kening Iya. kerut gitu ya. Macam cari salah gitu. Pengawas aja kok cari salah. Payah ini gurunya ceritakan gitu kan. Jadi pertama ini yang dilatih tim supervisor tuh bahasa nonverbal. Semangat. Jangan kita bilang kita harus memajukan negara ini, pendidikan harus, tapi kita pun lemah. Tapi kok ngomong maju nih, waduh, mundur, gitu ya. Oke, sepakat kita ya. Pertama memang tim supervisor itu mengusahakan bahasa nonverbal, hadir sebagai bantuan dan dalam keadaan kondisi akrab. Jadi supervisi akademik tadi itu apa yang mau ditingkatkan itu aja fokus. Berarti satu aja, Pak. Iya, satu aja. Satu aja. Nah, enggak, dia boleh kasih. Misalnya gini maksudnya. Dia boleh 1, boleh 2. Kalau dia ada 3, dia mau 3 boleh. Tapi kalau kita sarankan sekarang, yang mana paling ingin dia, bukan mana yang paling penting. Kita nggak cerita penting ini. Kita kan sekarang ini membiasakan supervisi dulu. Ya, misalnya gini, Pak. Yang mau saya tingkatkan itu adalah teknik saya bertanya atau menggali, misalnya dari siswa. Misalnya itu yang saya tingkatkan. Jadi nanti yang supervisi itu aja. Apakah dia meningkat dari misalnya berapa kali di supervisi gitu. Jadi yang mau ditingkatkan itu nanti kan ada pasca observasi. Ya. Peningkatan itu bukan kita yang menilai. Dia mengatakan ingin meningkatkan karena dia tahu selama ini seperti apa. Oh iya. Nanti dia merefleksi diri. Di pasca observasi bagaimana? Kita hanya memberikan tanggapan tentang kejadian itu. Tapi yang kita lihat gini, Bu, menurut Ibu gitu.
Oh, berarti dia Ah, sendiri yang menilai dia. iya gitu. Menurut Ibu yang tadi yang mau Ibu tingkatkan tuh udah meningkat Nggak belum gitu nggak harus misalnya? seperti itu. Ah, Gimana perasaan Ibu? Oh, Gitu. setelah ini Yang Ibu bilang tadi, gimana menurut Ibu? Bahasanya bahasa kampung-kampung aja. iyalah misalnya. Kalau dibilangnya misalnya saya rasa udah lumayan, udah enjoy saya mengajar misalnya gitu. Berarti Iya, kan dia lumayan. Itu ah, kan masih belum apa. eh, di mana sih yang Ibu rasakan lumayan itu? oh, Nah gitu. Sebenarnya ini apa? Tahap pertama ini kita fokusnya lebih kepada menyadarkan orang bahwa ini bantuan dari apa yang kita lakukan. Memang bantuan. berarti saya nangkap gini Pak. Hmm. Intinya supervisornya ini berarti enggak inilah. Maksudnya bukan mau melihat video dia kan berarti. Apanya? Bukan kita yang melihat videonya, dia sendiri yang harus melihatnya ulang. Kita melihat, Hmm. kan melihat, dia Hmm. melihat. Tapi Hmm. kok dia nggak pernah melihat, dia kan merasakan. Oh, iya. Selama dia mengatakan ingin meningkatkan X Mm-mm. karena merasakan selama ini X-nya rendah Iya, gitu. Baru kita melihat video dia. Baru kita, kenapa kita melihat video dia? Kita ingin memberi masukan, bukan menyalahkan. boleh memberi masukan. Boleh Oh. memberi masukan, tapi masukannya positif reflektif. Saya tertarik, gitu. Jangan ibu kurang gini. Saya Hmm. tertarik dengan ibu gini. Untuk lebih bagus lagi, gitu dia. Pertama pujian positif reflektif itu gini. Komentar kita pertama positif. Dan komentar kita itu berdasarkan apa yang terjadi, reflektif. Jangan nanti yang lain, dia rasakannya lain, kita bilang lain. Nokohnya Bapak ini kan gitu kan. Gak Mana reflektif. pula Pak? Ikan dalam hatinya kan gitu. Mana Oke, mungkin gitu. itu Nelly kan. Jadi nanti fokusnya kepada hal yang dimintanya. Gak usah banyak-banyak. Tahap pertama ini kita belum lagi menyelesaikan masalah atau melakukan supervisi yang benar. Supervisi yang benar ini terjadi jika orang yang disupervisi nyaman dan merasa supervisor itu bantuan. Sementara selama ini sudah berkarat di pikiran dia bahwa supervisi ini penilaian. Maka kita buat enjoy. Ini bukan. Kapankah ini berhasil? Mungkin 6 bulan lagi. Tapi kapankah kita lakukan langkah awalnya hari ini? Gitu. Jadi jangan katakan supervisi kita 6 bulan ini berhasil apa enggak. Ini dalam tahapan bagaimana menciptakan iklim bahwa supervisi kita ini dianggap seperti apa adanya lah. Seperti teori. Oke, ada lagi? Berarti supervisi kita ini termasuk supervisi teman sebaya lah ya Pak ya. Termasuk ya. Kalau dari tim kita ini. Ini bukan guru biasa, Bang. Ini orang-orang yang dianggap memiliki pandangan super. Ini bukan tutor sebaya ya, beda ya. Ini adalah supervisor yang sebenarnya kepala sekolah. Kepala sekolah ini kan pengangkatannya sudah dengan pertimbangan, kan? Pertimbangan. Kemudian kepala sekolah mengangkat wakil kepala sekolah dengan pertimbangan. Nggak mungkin diangkat orang biasa. Gitu. Jadi orang ini dianggap sudah punya kompetensi seperti ini. Tapi nggak kita bilang sama orang. Jadi begitu Bapak Ibu diangkat dari tim supervisor, Bapak Ibu itu dianggap kepala sekolah sudah berada di atas rata-rata. Oke. Baik Pak, ini terkait dengan proses pembelajaran yang kita alami dalam dunia nyata. Seperti yang sampaikan Pak Yaji bahwa pembelajaran itu tidak terlepas dari kita sebagai guru dan murid atau peserta didik. Kita sudah berupaya mengikuti rencana pembelajaran misalnya, mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti sampai penutup ya Bu Nelly ya. Mungkin itu sudah kacang lah sama guru-guru, udah tahu lah itu urutannya itu, karena bertahun-tahun ya. Namun kadang masalah kita di anak-anak, kurangnya kita kerjasama dengan orang tua. Karena 7 kebiasaan baik yang diprogramkan pemerintah seperti tidur cepat. Anak-anak kita ini terlalu jauh tidurnya Pak. Larut malam ya kan Bu Nel, dengan HP-nya dia berselancar. Tapi saya potong ini kan nanti kita bicarakan di luar supervisi kan gitu. Oke. Artinya sekarang kita bicara kita sedang mengajar anak yang tidur larut malam. Iya. Nah, itu. Nyatanya gitu anak-anak banyak ngantuk. Iya, nanti karena ngantuk ini dia tidak dipengaruhi tidur malam. Saya sudah pernah tes itu. Jadi tes itu. Saya kan pernah koordinator pelatihan di HMI.
sampai jam 12 malam gitu. Terus dia gini, kenapa kau ngantuk bang? Kenapa ngantuk? Kurang tidur bang. Gini bang, kami bang, diterangkan sama saya, padahal saya kan koordinator pelatihan, saya tahu jadwal itu. Terus saya bilang, berarti kau ngantuk karena kurang tidur kan? Kau duduk sebentar sini ya. 20 menit lagi akan datang orang bawa uang 100 juta mau ngasih sama kau. Dia naik kereta Supra BK sekian dari sana dia. Kau tunggu. Anak itu gini pasti kan gitu kan, pasti kan gitu. Pasti gini kan. Nah, sekarang kan masalahnya ini kan pertarungan kan gitu, pertarungan gitu. Kalau itu cerita, tapi ini bukan cerita itu kita ya. Artinya dipastikan kita juga punya waktu tertentu yang berbeda respon, padahal sama latar belakang. Respon kita berbeda karena berbeda kepentingan. Ya, kita aja Bu, Proyaji kita cerita fisika itu 1 hari nggak tidur. Kita cerita sejarah dia 30 menit tidur dia. Padahal semalamnya sama. Saat hari Senin Proyaji dijaga, kau ininya ini stop dijaga betul. Selasanya ceritakan sejarah sama dia, setengah jam ngantuk. Rabu kayak gini juga macam Senin itu. Ajak ngerjakan soal fisika. Gak tidur lah Ji. Sebentar bang, belum ngantuk bang. Ibu percaya apa enggak? Oke, selesai. Oke. Sekarang kita rubah cerita kita. Kita mengajar anak yang kurang tidur. Nanti kepala sekolah buat program untuk PMO. Semalam kami PMO di TK, sekolah alam. Saya sering bilang, ada rekaman. Itu sering mengundang orang tua, walaupun yang datang berapa itu nggak urusan kita. Yang datang sekian orang. Sekolah alam itu rutin itu, setiap 6 bulan sekali saya Oke, sekarang selesai itu. Ibu mengajar anak yang kurang tidur. Kita cerita.